Saat kadang justru kadang ide itu muncul kalau kita dalam keadaan buru-buru ada kegiatan apa, kadang ting gitu ya. Makanya kita kadang selalu menyediakan coretan. Jadi atau kalau sekarang kan HP gitu ya, ada di memo, kita selalu nulis gitu kemana-mana. Kalau ada ide ya udah tulis saja, karena ide kadang muncul ya udah nggak bisa muncul lagi. Apa kabar Bro Seko? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh ya, kabar terakhir buku bagaimana nih Pocinta? Alhamdulillah sambutan sangat baik masyarakat dari dalam maupun luar negeri. Jadi banyak pesan berdatangan. Sudah berapa karya yang Anda buat? Untuk novel sudah 3, Jejak Gelisah tahun 2005, terus Chemistry 2018, dan yang 2021 ini Pocinta. Karya pertama saya novel judulnya Jejak Gelisah, menceritakan tentang kasus bunuh diri di Gunung Kidul. Jadi kalau di Gunung Kidul ada semacam pulung gantung, itu kalau udah turun ke rumahnya orang gitu ya, itu ada semacam keterpanggilan untuk bunuh diri. Jadi seperti itu. Jadi itu tanda alam. Jadi pulung gantung ada 2 sih sebenarnya, ada pulung gantung sama pulung kabegjan. Kalau pulung kabegjan kalau ada pemilihan kepala desa, jadi siapa yang masuk, siapa yang didatangi pulung kabegjan itu yang nanti yang jadi kepala desa. Jadi ada isyarat alam di Indonesia. Jadi yang kedua adalah Chemistry, novel tentang percintaan yang dari kampung ya, romantisme desa ya. Jadi mulai dari momen saya menciptakan momen yang saya dulu waktu kecil kan saya sering masuk, kalau ada kebun tebu masuk ke dalam makan tebu sepuasnya rame-rame. Tapi saya combine menjadi sebuah kisah romantisme desa. Jadi ceritanya waktu itu Mayang jadi anak SMA sama anak SMA saling namanya cinta monyet. Jadi di kebun tebu yang laki-laki bisa memilihkan tebu yang paling enak, yang kemuning, yang pling gitu. Jadi yang cewek seneng banget gitu. Tapi ada pihak ketiga yang akhirnya memfitnah bahwa keduanya melakukan zina, padahal enggak. Di novel Chemistry juga ada politik di kampung. Jadi siapa yang kaya, yang punya kuasa ya bisa menguasai kampung. Yang terakhir adalah Pocinta, kisah orang-orang yang suka minum teh poci ya. Jadi yang punya kisah. Sebenarnya itu awalnya ya 3 anak desa yang biasa sering ngumpul-ngumpul, sering minum poci, jadi teh poci gitu ya. Terus kemudian setelah dewasa yang 2 kantornya sama, kemudian yang satu menjadi TKI di Jepang gitu, tapi masih terus menjalin. Tahu-tahu di Jakarta kan banyak berkumpulnya orang-orang seluruh penjuru kampung ke Jakarta, urbanisasi gitu ya. Ada yang mencintai si yang perempuan yang namanya Legia. Begitu ada yang mencintai Legia, keduanya si Paing dan Kliwon kok merasa, wah saya juga kayaknya merasa baru menyadari dia juga cinta gitu loh. Sebenarnya dia dari kecil bareng gitu ya, sering main bareng, tapi ya begitu ada yang mencintai teman perempuannya, kok akhirnya timbul, oh iya saya sebenarnya cinta juga sih. Tapi disitulah akhirnya diuji apakah benar-benar cinta sebagai cinta asmara lawan jenis, atau cinta sebagai sesama satu kampung gitu ya. Itu diuji, dan nanti ada clue-nya bahwa mengerti bahwa arti sesungguhnya cinta seperti apa. Kalau pengen tahu nanti tinggal baca di novelnya. Jadi kalau pengen tahu benar-benar cinta sejati atau cinta bisa baca di novel ini. Saya tolong ceritakan juga dari 3 karya Anda yang menurut Anda paling
menguras energi, itu yang mana? Yang ketiga yang cinta, terutama karena ini kan di tengah pandemi COVID-19 ya, Corona, jadi benar-benar menguras dan bukan saja jadi semua lingkungan seluruh dunia merasakan tentang COVID itu ya, tentang pandemi COVID-19. Jadi berlimpahnya waktu sih, berlimpahnya waktu nggak ada kegiatan, kemudian kita punya ide udah lama, kemudian kenapa nggak kita tuliskan gitu, karena benar-benar udah lama sih mengendap ada novel itu, karena berlimpahnya waktu kemudian ya udah kita serius mengerjakan novel ini sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Sejak kapan ya? Sejak bulan apa ya, pokoknya sekitar Juni lah, Juli, Agustus, September lah, itu 2020, termasuk nggak cepat juga sih. Cuma ya karena ini saya mengatakan berlimpahnya waktu, jadi kita kan bekerja di dalam rumah gitu ya. Ya harus kita sebagai wartawan jarang liputan, ya udah kita benar-benar konsentrasi, fokus, total berkarya. Ada berkahnya pandemi yang kita tidak boleh keluar rumah sering gitu, harus kerja di dalam rumah. Ya itu work from home, jadi ya akhirnya kita ambil hikmahnya aja, ya udah kenapa kita fokuskan nulis novel. Oke, Saiku, biasanya dalam sebuah proses penulis atau kreator itu mengalami masa-masa yang udah malas mentok. Nah, ini untuk novel-novel ini apakah juga proses itu sama? Sama kita melalui ya juga manusia biasa, terus ada keterbatasan, suatu saat kita menulis mentok gitu. Ya mentok, kita harus rekreasi kita sering baca karya orang lain. Kemudian kadang kalau benar-benar mentok ya udah kita tetap memikirkan cerita selanjutnya, kemudian kita pokoknya di tempat tidur ada kertas lah gitu. Ada kertas dan HP gitu ya. Kemudian kadang-kadang mikirkan terus gitu ya, begitu mau tidur kadang ting bisa kayak ting gitu ya, bisa ide bahwa oh lanjutannya seperti ini, dialognya seperti ini, ya udah kadang ditulis di kertas gitu ya. Terus kadang kalau yang kurang ini ya akhirnya pakai di HP gitu ya, punya tulis gitu ya, akhirnya jalan gitu loh. Karena kalau orang yang benar-benar total berkarya itu bisa benar-benar akhirnya ngalir gitu. Sedikit ada hambatan, sedikit ada stagnan, ya udah kali terus selalu akhirnya meluncur gitu. Jadi percayalah bahwa kalau kita total berkarya akan menghasilkan karya yang baik. Oke, ini untuk tips seperti ini khusus untuk mereka yang serius atau yang baru belajar juga sama polanya? Sama. Ya kemungkinan setiap orang beda-beda, tapi saya sering melakukan itu. Jadi kalau kita mentok ya udah sering baca karya orang lain, terus untuk istilahnya rekreasi lah, terus kemudian kita tetap memikirkan kira-kira lanjutannya seperti apa gitu ya. Tahu-tahu begitu kita mau tidur gitu ya, udah kayak di bawah sadar gitu, wah muncul itu lanjutannya, oh adegannya seperti ini, kemudian dialognya seperti ini. Ya udah kadang berapa lembar kita tulis karena kita sudah menyediakan waktu, menyediakan kertas gitu, tulis kadang bisa sampai 5 halaman gitu. Nanti kita salin ke laptop, jadi nanti dari laptop ya udah kita ini lagi. Jadi oke, ini kalau soal datangnya semacam ide gagasan itu kapan waktu-waktu yang biasa sering muncul? Tidak tentu untuk datangnya ide ya, saat justru kadang ide gitu muncul kalau kita dalam keadaan buru-buru ada kegiatan apa, kadang ting gitu ya. Makanya kita kadang selalu menyediakan coretan, jadi atau kalau sekarang kan HP gitu ya, ada di memo, kita selalu nulis gitu kemana-mana. Kalau ada ide ya udah tulis saja, karena ide kadang muncul ya udah nggak bisa muncul lagi, ya udah begitu ada ide langsung tulis saja gitu. Cuma kan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menangkap momen itu. Kadang-kadang orang rasa malas itu. Nah itu untuk mengusirnya seperti apa? Ya itu. Ya kalau mau menulis ya harus ada kemauan kuat dalam diri untuk bisa berkarya gitu. Ya jangan malas lah, kalau malas ya kapan jadinya. Yang penting kemauan kuat, kalau udah kemauan kuat terus benar-benar total ya udah jalan sendiri aja. Pokoknya target nggak ketika membuat sebuah novel? Artinya
sehari harus sekian halaman. Tidak ada target. Kadang ya kalau benar-benar lagi pun ide ngalir deras ya bisa sekitar 5 atau 10 gitu. Tapi kalau kadang ini kalau kita agak stagnan stok gitu, terus bisa 1 halaman 2 halaman, atau kadang baru menulis, aduh ini apa ya gitu. Ya itu kadang menuliskan kata pertama juga perlu siasat juga gitu untuk bisa menarik orang gitu. Mengangkat tentang situasi di desa. Ya. Kaitannya dengan itu, Anda membatasi diri memang di desa atau bagaimana? Enggak, saya selalu menciptakan novel yang antara desa dan kota, ya urban lah. Jadi ada sebenarnya tradisi urban bahwa orang kampung selalu aja mewujudkan impian segala impian di kota gitu. Tapi tetap ada sosok yang saya tuliskan di novel yang tetap masih di desa, masih kekeh gitu ya, masih istilahnya betah di kampung gitu, masih ada gitu. Oke, apa yang membuat Anda begitu bersemangat? Bersemangat berkarya. Ya karena ya, setidaknya orang istilahnya kayak Bung Pram cerita bahwa setidaknya orang punya pendidikan tinggi, tapi kalau tidak menulis ya akan hilang di tengah masyarakat. Makanya harus menulis, karena dengan tulisan itu kan bisa mencatat sejarah, apalagi dengan berkarya itu namanya akan abadi, karyanya akan lebih panjang daripada usia yang nulis, yang mencipta gitu. Anda memilih waktu untuk menulis atau membebaskan diri saja? Membebaskan diri saja. Saya kadang ya udah, kalau dalam ngantuk kadang jam 9 atau jam 10 ngantuk ya tidur aja. Nanti badan seperti kayak punya alarm gitu ya. Jam 2 bangun, terus sholat tahajud, tapi sholat tahajud lebih deras lagi itu. Untuk bisa mencurahkan ide-ide gitu. Soal inspirasi kan pilihan bisa banyak. Ya banyak. Nah, Anda bagaimana untuk menentukan pilihan? Saya selalu ya, karena saya juga tinggal asal dari desa terus kemudian tinggal di kota, ya selalu melakukan itu. Jadi tema-tema seperti itu karena yang saya kuasai gitu loh. Jadi orang kampung ke desa, kemudian terjadi di lingkungan interaksi antara si urban ya pendatang gitu dengan lingkungannya. Itu kalau kita gali, benar-benar gali, itu menarik sekali. Ini ketika lagi on, dalam posisi on, ini perlu ada apa saja di sekitar Anda? Misalnya suara-suara apa, makanan atau apa? Ya kadang-kadang cemilan kita makan cemilan. Harus ya, kita kadang cemilan ya biskuit ya, singkong atau ubi rebus gitu ya. Suatu saat Anda mengalami stuck. Ya. Kapan itu? Pernah mengalami itu? Pernah. Mungkin bisa cerita apa sebabnya? Sebabnya ya udah kayak mulai titik jenuh ya. Itu manusiawi. Semua orang juga merasakan itu, ada titik jenuh untuk berkarya. Karena itu ya udah, kita berekreasi, bisa dengan baca karya orang lain, bisa kita jalan-jalan ke tempat wisata gitu ya. Jadi mencari tempat-tempat yang inspiratif lah ya. Misalnya saya lebih sering ke daerah kota, jadi di Fathahillah itu kan itu asik sekali, suasananya imajinatif sekali dan inspiratif. Jadi kalau ke situ kadang kita terbayang berabad yang lalu kira-kira ada peristiwa itu yang akhirnya yang kadang membuat kita bergairah untuk berkarya lagi. Oke, buat kalian yang suka dengan menulis, ayolah kita berkarya, karena hidup sekali harus punya arti. Jadi berkarya itu perlu kemauan keras, kemauan kuat, dan benar harus continue. Jangan putus asa bahwa kalau sudah total dan punya keyakinan kuat, pasti ada jalan dan pasti bisa berkarya. Percayalah. Selamat atas terbitnya novel Pocinta, karya Ahmad Seku. Congratulations, mudah-mudahan sukses dan disukai banyak orang. Halo, saya Fitri Kalina mengucapkan selamat atas terbitnya novel Pocinta karya Mas Ahmad Seku. Semoga makin keren dan jadi bestseller. Halo, saya Nugi mengucapkan selamat atas terbitnya novel Pocinta
karya Bang Ahmad Seku. Sukses dan banyak menginspirasi. Saya Isi Gusman ingin mengucapkan selamat atas terbitnya novel Pocinta karya Mas Ahmad Seku. Semoga novel ini bisa dinikmati oleh banyak pembaca dan bermanfaat. Hai, aku Siti Badriah, aku mengucapkan selamat atas terbitnya novel Pocinta karya Ahmad Seku. Pokoknya sukses selalu. Sukses ya. Ku beri satu permintaan. Monggo. Hehehe. Gue Totos Rasidi mau ngucapin selamat terbitnya novel Pocinta karya Ahmad Seku. Tolong dibeli. Halo, saya Christine Hakim ingin mengucapkan selamat atas terbitnya novel Pocinta karya Ahmad Seku. Wah, akhirnya novel yang ditunggu-tunggu datang juga. Novel Pocinta karya Ahmad